Sekarang saya ingin membahas sesuatu yang saya anggap penting. Dan ini adalah dari sisi pria. Tadi istri saya tentu sudah menyampaikan pada saudara dari sisi wanita. Dan dulu wanita, istri. Saya sudah tahu bahwa apa yang istri berikan kepada pria. Jadi ini kita akan membahas tentang bagaimana pria bisa memberi sebutlah, kalau saya punya bahasa yang sedikit halus, kontribusi pria terhadap pernikahan, kira-kira gitu. What man can bring for a successful marriage, what man can give to a family that raise good kids, itu adalah hal yang penting buat kita. Oke? Bilang dulu men. Men itu penting. Ya, kita mulai dulu. Hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwa ini dia. Bagaimana Anda mendidik anak Anda itu sangat ditentukan oleh ungkapan cintamu terhadap istrimu. Saya ulangi lagi. Bagaimana Anda dapat mendidik anak-anak Anda dengan baik, itu sangat ditentukan dari ungkapan cintamu terhadap istrimu. Sebab anak-anak tidak mengetahui hal yang lain yang mereka inginkan dari ayahnya sebagai teladan kehidupan, kecuali bahwa ayahnya mencintai ibu mereka tanpa syarat. Itu penting. Jadi anak-anak tidak mau tahu yang lain. Anak-anak cuma mau tahu bahwa seorang pria menunjukkan cintanya kepada ayah atau ibu dari anak-anak mereka dengan tanpa syarat. Anehnya itu seperti demanding dari children. Mereka mau melihat ayahnya menyatakan kasih kepada ibunya. Sebab yang mereka sudah lihat adalah ibunya menyatakan kasih pada mereka. Kasih seorang ibu tidak perlu dipertanyakan. Tidak perlu. Tapi kasih seorang ayah, itu perlu dilihat manifestasinya. Manifestasi pertama yang mereka ingin lihat adalah apakah ayah saya mencintai ibu saya tanpa syarat. Itu dia. Nah, kasihnya perlu ditunjukin. Bilang dulu, ditunjukkan. Bukan disimpan dalam hati. Tidak merasa saya pria maco jadi saya mengungkapkan kasih. Tidak, di sini tidak ada yang kayak gitu. Tunjukin. Tunjukin kasihmu dengan 3 hal penting. Tunjukin kasihmu dengan 3 hal penting. Yang pertama adalah waktu yang banyak dengan ibu mereka. Ya, waktu yang banyak sama ibu mereka. Ada bersama dengan mereka sebab anak-anak membaca kata cinta dengan kata waktu. Kalau kamu bilang kamu mencintai tapi tidak ada waktu, menurut mereka it's a BS, bro. Saya tidak akan bilang apa. BS, jawab sendiri itu apa. Maksudnya itu bohong besar. Bohong sekali sebenarnya terjemahan daripada BS itu ya. Pas lah ya. Bohong sekali ya. Oke. Jadi kita harus menunjukkannya dengan apa? Dengan waktu. Yang kedua, kita harus menunjukkannya dengan afeksi. Bilang dulu afeksi. Affectionate, belayan, ciuman, pelukan. Harus nyata-nyata. Tapi saya orangnya bukan gitu. Kok begitu cuma gak mau dilihat. Sekarang kasih lihat. Ada budaya malu yang sebenarnya bukan budaya malu. Itu budaya yang ditutup-tutupi. Iya. Gak usah jauh. Saya pernah ke Jepang melayani pria sejati di Jepang. Saya sama Edi Leo. Berdua kita di Jepang. Edi Leo suruh mereka pegang tangan. Gak bisa. Jadi pastor tidak bisa pegang tangan istrinya. Mereka berkata geli. Bayangin. Ini di Jepang. Dan mereka sudah melayani Tuhan 30-an tahun. Mereka memang udah kelihatan tua. Tapi suruh pegang tangan istrinya aja gak bisa. Kita gak biasa. Itu bukan soal biasa. Itu adalah sesuatu yang harus dibiasakan. Kita harus melakukannya. Tapi kita enggak begitu. Tapi istri saya mengerti saya. Enggak.
Istrimu mengerti kamu, tapi kamu nggak mengerti kehendak Tuhan. Ya kamu harus menunjukkan afeksinya. Afeksi itu penting. Kasih sayang itu penting. Bilang dulu, belayan. Istrimu perlu belayan. Tapi kalau anak-anakmu melihatnya, belayan pada istrimu akan membekas di hatinya. Dan gambar itu dia akan bawa pada keturunannya. Dia akan bawa kepada pasangannya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kita makhluk gambar. Yang harus kita catat adalah anak-anak kita tidak selalu akan mendengarkan kita. Tapi dia akan selalu meniru kita. Catat itu. Itu poin penting. Anak-anak kita tidak akan selalu mendengarkan kita. Tapi mereka akan selalu apa? Meniru kita. Banyak hal yang saya buat sekarang. Itu karena saya melihat ayah saya melakukannya kepada istrinya. Kepada ibu saya. Jadi kemudian saya copy hal tersebut dengan mudah. Bukan soal apakah dia mengasihi atau tidak. Perhatikan tangan saya. Hah? Bukan sudah, ada. Kamu tahu orang Ambon sama perempuan, kamu mesti tahu. Orang Ambon sangat keras sama wanitanya. Itu jelas. Dan makanya wanita Ambon jadi lebih keras dari suaminya selama dia bertambah umur. Coba tanya wanita-wanita Ambon, ya itu karena dia dilatih keras. Suaminya main pukul, nggak setuju pukul. Itu Batak juga begitu, Korea juga begitu, Jepang juga begitu. Itu namanya kesetanan seluruh dunia. Setan di seluruh dunia sama. Dia rusakkan cara orang punya gambar yang tepat tentang pria dan suami yang diberkati oleh Tuhan. Dengan cara seperti itu dia rusakkan gambarnya. Supaya kalau nggak ada gambar itu dia akan senang. Seolah-olah itu adalah hal yang biasa saja. Jadi sekarang udah biasa kan. Bahkan sekarang di Australia, kalau kamu pukul istrimu itu nggak ada pengadilannya. Langsung masuk bos. Pak. Jadi istri kadangkala dipukul sama suaminya. Polisi datang bilang enggak saya jatuh. Padahal sudah merah di sini udah bengkak. Saya jatuh. Dia tidak mau bilang dia dipukul suaminya. Sebab kalau misalnya ditangkap, suaminya tidak bisa dapat pekerjaan. Tanya Pak Sam itu. Tanya itu. Kamu langsung masuk. Dan kalau kamu sudah jadi narapidana satu kali, emang gampang dapat pekerjaan. Ada aja. Dan kamu abuse perempuan, gampang dapat pekerjaan. Gampang. Jadi yang terjadi adalah terbanyak wanita menganggapnya itu, udahlah pukul aja saya lah nggak apa-apa. Jadi kemudian mereka tidak pernah terselesaikan. Makanya saya dalam konseling pernikahan saya bilang, kalau suamimu sudah mulai main tangan, tinggalkan tempat itu. Karena saya buat kesalahan. Yang konseling sama saya sudah pernah berkali-kali. Saya buat kesalahan. Karena kita pikir, oh yang penting bersama-sama. Ini monster. Kalau laki-laki sudah pulang mabok, laki-laki udah gak sadar pulang. Dia gak peduli apa-apa. Saya ingat seorang pendoa di gereja, sementara saya di gembala di Tanah Toraja. Orang Toraja kan sebenarnya baik-baik. Cuma kalau mabok, orang baik pun jadi jelek. Jeleknya itu. Jelek kali. Jadi ada satu namanya Mama Maya. Mama Maya namanya. Bayangkan, suaminya mabok. Pukul dia, pak. Mukanya biru di sini. Datang minta perlindungan dari gereja. Saya tanya, oh Pak Gembala saya mesti bikin apa? Kita bujuk-bujuk. Pulang lama, Maya pulang deh. Karena kalau Maya pulang mungkin suaminya. Dia pulang. 2 minggu kemudian suaminya nggak pukul pakai tangan. Pukul pakai palang pintu. Pak dari sini. Darah keluar pecah gendang telinganya. Tuli dia. Siapa yang salah? Saya yang suruh dia pulang. Ya, mungkin saya terlalu banyak nonton Sleeping with Enemy barangkali. Jadi kemudian saya harusnya nggak boleh pulang itu, suruh pergi. Bayangkan anak-anak mereka. Bayangkan anak perempuan mereka. Apa yang dia lihat sebagai gambar. Hancur gambar mereka. Hanya karena ayah mereka tidak menunjukkan kasih sayang. Dan yang paling lucu, bapaknya menunjukkan sayangnya pada anaknya dengan beri uang, dengan beri permen, ikuti maunya. Dia gagal menunjukkan gambar yang sebenarnya
bahwa rasa sayang yang anak-anak minta dari bapaknya adalah sayangilah mama mereka. Itu penting. Laki-laki, dengarkan ini. Kita perlu menyayangi pasangan kita dengan waktu. Yang kedua dengan afeksi. Tapi yang ketiga ini penting, berkorban. Berkorban. Di pengorbanan itulah kadangkala kelaki-lakian kita, gengsi kita, nama besar kita harus hancur. Hello? Di situ. Di situ mengapa kita yang ganteng-ganteng, keren-keren ini memang mengasihi istri kita. Kadang-kadang kita cuma berkata, kamu maunya apa? Gitu. Kita ikutin apa yang kamu mau. Karena saya ingin tunjukkan pada, kadang-kadang kita buat sesuatu itu kadang-kadang bukan hanya untuk masa sekarang, tapi untuk masa depan. Itulah sebabnya tindakan kita harus betul-betul diwarnai dengan pemahaman profetik. Pria. Apa yang kita buat sekarang nanti berpengaruhnya pada anak-anak kita nanti. Saya pikir kamu flirting sama perempuan lain, anak-anakmu tidak merasakannya. Itu mempengaruhi cara berpikir mereka, memecahkan jiwa mereka. Sampai kepada perceraian. Kita memohon orang jangan bercerai. Tapi sekarang orang tetap bercerai juga. Biar pendeta-pendeta mengemis, jangan bercerailah, kasihan. Enggak, mereka tetap buat aja. Karena sudah ada gambar yang salah di pemikiran mereka dari awal. Nah itu adalah apa yang saya sebutkan kontribusi pria. Karena memang perintah dari Tuhan buat para suami. Ini perintah, dan lu perintah. Dan lu perintah itu adalah kepercayaan. Jangan coba-coba bilang saudara tidak pernah dengarin, saya sudah khotbah beberapa minggu lalu pada saudara. Bahwa perintah itu kepercayaan. Kalau dalam kerajaan Anda tidak pernah diterima berarti Anda bukan warga kerajaan. Kalau ada diperintah berarti Anda warga kerajaan. Lalu perintah adalah kepercayaan. Jadi waktu Tuhan beri perintah kepada Adam, Tuhan beritahu kepada Adam, ini Adam. Kamu harus tahu bahwa ini perempuan yang ada di sisimu ini. Kau harus tinggalkan rumah bapakmu, bersatu dengan dia. Menjadi satu tubuh dengan dia. Bayangin. Itu perintah. Lalu perintah. Istri-istri adalah kepercayaan. Astaga. Dia dipercayakan buatmu. Sekalipun kau ganteng. Dan dari dulu ya mungkin. Ganteng itu tidak apa-apa. Merasa ganteng yang tidak bagus. Ganteng tidak apa-apa. Merasa ganteng jangan. Ya. Jadi mungkin kamu merasa bahwa dulu dia yang kejar-kejar saya. Kita lagi konseling orang yang selalu berkata, dia mengejar saya dulu tapi sekarang saya sudah tidak mencintainya. Tidak ada yang kayak begitu. Mau dia kejar duluan, tapi kalau kamu udah jadi suami istri, ada perintah buat kamu. Perintah yang dinyatakan Paulus di Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-23 adalah, hai suami, kasihilah istrimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Itu bukan sebuah kalau dia baik-baik, kamu sayangi dia. Kalau dia tidak pakai daster yang berbau kincing, sayangilah dia. Tidak ada tambahan yang lain. Dia katakan kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat. Ada gambarnya, ada paradigmnya, ada contohnya, ada teladannya. Jadi kasih seperti apa yang kamu harus tunjukkan pada istrimu. Seperti Yesus mengasihi jemaat. Bagaimana Yesus mengasihi jemaat? Dia mati. Dia menguduskan istrinya. Dengan memandikannya dengan air dan firman. Jeffrey Rahmat memberikan penjelasan yang sangat bagus. Mandikan istrimu dengan pujian. Mandikan istrimu dengan kata-kata baik. Nyatakan pada istrimu dia paling cantik di dunia ini. Katakanlah kepadanya bahwa di dunia ini enggak ada yang lain. Tapi saya enggak bisa bermanis mulut kayak begitu. Belajar! Enak aja. Tapi ya, saya tidak bisa Bang Jo. Belajar. Kalau perlu belajar saya ajar. Tapi kita orang Tionghoa nggak begitu. Kita suka hitung jempol. Belajar. Harus. Enak aja. Harus. Itu ditulis dengan jelas. Memandikannya. Bilang dulu memandikannya.
Memandikannya dengan air dan firman, memandikannya dengan perkataan-perkataan yang positif. Sayang kamu cantik, memang rambutmu putih. Sampai rambutmu putih aku akan bersamamu menua bersama. Makanya ada lagu yang saya suka itu. Ada lagu yang di Indonesia sangat top sekali. Hah? Judulnya apa itu? Surat Cinta buat Starla. Laki-laki mesti dengar lagu itu. Ya, kamu dengar, kamu suka Starla. Aku dengar lagu itu, aku suka sekali. Saya maunya begitu. Padahal itu surat cinta dia tulis buat anaknya. Ya, tapi dia bilang biar kamu sampai kamu tua aku tetap mencintaimu. Harusnya begitu. Cuma rambut putih aja kamu melirik yang lain. Bajingan kali kau ini bang. Benerin. Ini pria sejati punya bahasa ini bro. Kalau pria sejati, laki-laki ditampar betul, digampar laki-laki. Dia pria sejati, nggak ada khotbah manis-manis. Nggak ada. Ya itu kalau udah bertobat bajingan kamu bang. Gitu. Iya. Memang pria gitu. Ya kalau sudah tersinggung, baiklah. Itu memang tujuannya kita menyinggung. Karena laki-laki udah dikasih tahu belajar tuh berkata-kata manis, tidak pernah mau. Itu bukan kita. Kita macho, kita keren. Begitu lu sakit gula lo, coba. Coba. Lu mulai benar tuh kata saya. Coba. Kenapa? Karena memang pria itu punya tugas adalah memang mencintai. Jadi teladannya memang teladan cinta. Jadi kita memang mesti lover, not fighter. Sedap. Michael Jackson kali. I'm not a lover, not a pastor, not a fighter. Ya. Oke, sudah ada anak kecil sini, cuma sudah dewasa. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita siapkan, itu mempersiapkan pasangan kita. Bilang lu, mempersiapkan pasangan kita. Affection kita yang kita buat, itu membuat pasangan kita selalu siap terhadap kita.